Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore juga, menjelang sore juga. Ada pertemuan kita di PMO ke-6, PMO terakhir di tahun pertama. Nah, di dalam PMO terakhir tahun pertama ini mudah-mudahan apa-apa yang menjadi bagian daripada sekolah penggerak yang mungkin menjadi orientasi kita dapat terlaksana, terselesaikan dengan baik. Nah, sebelum kita memulai, mungkin kita buka terlebih dahulu seperti biasa, mungkin dengan mengucapkan bersama-sama basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kita buka kegiatan ini. Ya. Baik. Monggo Bun, dapat disampaikan hal-hal apa saja terkait kurikulum Merdeka atau hal-hal apa saja yang mungkin sudah berjalan dengan baik dan ada masalah apa dan ada kendala apa dan kemudian seperti apa yang mungkin sudah dilaksanakan oleh sekolah dan sudah diselesaikan oleh sekolah dan sejauh mana saat ini proses dari PMO-PMO yang sebelumnya termasuk PMO ke-5 apakah juga sudah selesai dan pengisian instrumennya mungkin juga bisa jadi panduan kita pada hari ini sehingga kita bisa klik selesai pada laporan Pokja Manajemen Operasional ini. Silakan Bunda Sundari, monggo dan teman-teman dari TK Aisyah ya. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kegiatan PMO ke-6 PSP 3 yang terakhir ya untuk tahun pertama ini dilaksanakan yang diawali oleh TKIC 45. Adapun perihal tentang kegiatan selama bersama dengan Bapak sebagai fasilitator kami, itu memang banyak sekali yang perlu kita pelajari. Bahkan dari yang mulai tidak tahu menjadi insya Allah menjadi tahu. Dan permasalahan yang timbul akan menjadi PR, tetapi alhamdulillah diselesaikan secara keluargaan dan secara diskusi seperti itu. Sehingga dari awal PMO ini dilaksanakan, kemudian dilaporkan, direfleksikan. Nah, itulah menjadi evaluasi kami selama setahun. Kami belajar ataupun kami mengikuti sekolah penggerak ini. Adapun untuk yang level 5 itu juga kemarin yang PMO level 5 sebenarnya pas refleksi sedikit sudah dilaporkan ya Pak, karena memang sudah selesai seperti itu. Nah, mohon izin juga nanti saya nyari instrumennya nih Pak, karena kemarin di laptop yang mana nih, kemarin kan laporan ada yang satu ngetik, yang satu melaporkan, jadi mengisi. Jadi saya lagi cari dulu nih, entah di laptopnya Bu Mutia atau di laptop Bu Indri. Adapun kendalanya yang kami hadapi adalah untuk waktu ya Pak. Kegiatan ini kami melihat waktu dan kegiatan yang sangat berbarengan, bersamaan dengan kegiatan program dari sekolah. Tetapi alhamdulillah karena memang ibaratnya harus cepat dan harus menyelesaikan tugas yang sudah ditentukan. Jadi kami sudah mulai terbiasa dengan kegiatan rutin yang harus kami laksanakan, terjadwal dengan baik. Dan untuk kegiatan yang lainnya seperti kegiatan pembelajaran peserta didik sudah banyak peningkatan dan banyak yang sudah diselesaikan, terutama untuk permasalahan
pemecahan permasalahan pembelajaran untuk anak yang sulit, dan alhamdulillah karena kerjasamanya, jadi kami semua mendapatkan solusi dari persoalan tersebut. Dan ada memang beberapa kendala yang menjadi menjadi PR, bukan menjadi PR, tetapi ada lagi setiap persoalan satu selesai akan timbul lagi perihal yang sama. Nah, untuk yang PMO level 6 ini yang kami akan angkat yaitu sebelumnya tentang penyusunan KWSP. Karena memang penyusunan KWSP itu kami butuhkan, kami perlukan mengingat tahun ajaran ini sudah berakhir dan mau menanjak ke tahun ajaran baru. Jadi kami harus mempersiapkan itu. Dan evaluasinya ketika program yang kemarin belum terlaksana, akan kami lanjutkan kembali dan mencari solusinya seperti itu tadi. Dan mungkin teman-teman akan bisa saling melengkapi atau mungkin saling mengingatkan kembali apa yang harus kami TK ini lakukan. Begitu, Pak. Yang saat ini sedang dijadikan satu bukan kendala ya, satu progres yang akan berjalan di tahun ajaran yang ke depan. TK Asia sedang menyiapkan KWSP, begitu ya? Iya, Pak. Betul ya. Ya, karena tahun Ya, ajaran tadi kan baru ini kan harus kami susun terlebih dahulu KWSP nanti setelah itu baru kita melihat menambahkan atau bisa mungkin tetap pada program yang sama seperti itu, Pak. Baik. Jadi tadi dari Ibu sendiri sudah menyampaikan terkait refleksi hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Dan di awal Bu Sundari membuka tadi bahwa dalam perjalanan PSP ini banyak terdapat hal baru yang dipelajari. Betul ya Bu Sundari ya? Benar, Pak. Dari awal perjalanan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian refleksi yang berikutnya adalah bahwa pembelajaran peserta didik yang sulit, ini sulitnya dalam hal apa ya Bu Sundari ya? Pembelajaran peserta didik yang sulit ya? Sulit untuk memahami, Pak. Untuk yang pembelajaran untuk anak guru di sekolah, guru di kelas untuk bisa memahami anak ini dalam pembelajarannya yang pas kita berikan itu seperti apa gitu. Jadi seperti kendala menghadapi anak yang speak delay dan seperti Abdillah ya, memiliki karakter yang sulit kita pahami. Tetapi karena adanya dua arah, kami panggil psikolog ke sekolah, dan orang tua juga mendapatkan parenting juga dari yang psikolog itu, otomatis ada mulai ada perubahan untuk mengatasi kesulitan pembelajaran anak itu. Mungkin Bu Eva menambahkan, silakan Bu Eva. Alhamdulillah Pak, perkembangan alhamdulillah sudah ada kemajuan. Cuma kendalanya itu kalau dia belum mau untuk belajar dia belum mau. Cuman kalau untuk bergerak sudah ada kemajuan. Kemarin kita latihan menari ya dia sudah mau bergerak. Jadi anaknya sudah mau mengikuti teman-temannya.
Alhamdulillah perkembangannya. Cuma sekarang kadang udah banyak menolaknya. Kadang kamu misalkan datang suruh lepas sepatu sendiri, kita harus tungguin tuh baru dilepas. Kalau nggak gitu nggak akan dilepas, Pak. Jadi udah ada banyak menolaknya, pokoknya udah banyak merespon hal-hal yang misalkan diajak temennya bermain ya bermain, cuman ntar diem lagi gitu. Cuman udah ada perkembangan intinya. Ya kamu yang diketahui. Baik. Jadi dalam perjalanannya memang sudah sangat banyak ya yang mungkin sudah dialami. Tentunya ya walaupun tadi juga menghadapi kendala, dan kendala yang terbesar dihadapi oleh Bapak Ibu tentunya baik Bapak Ibu pengawas maupun Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah di semua lapisan, terutama khususnya TK Aisyah tadi adalah terkait dengan masalah waktu. Kemudian masalah waktu juga kegiatannya yang padat dengan kegiatan sekolah. Nah, ini adalah kendala yang dihadapi. Dan juga tadi bahwa di dalam prosesnya yang masih belum berjalan dengan baik itu adalah KOSP ya. KOSP itu tadi disampaikan oleh Bu Sundari masih belum berjalan dengan baik ya, karena masih ada proses yang perlu disiapkan perjalanan panjang untuk di tahun ke depan. Seperti apa itu, Bun? Gini Pak, untuk yang KOSP yang 2023-2024 yang kita buat itu kita masih meraba-raba, dalam arti kami masih mempelajari gitu loh Pak, dari pihak lain yang diberikan atau dicontohkan oleh pengawas, ataupun kami melihat dari teman yang sudah terlebih dahulu menggunakan KOSP. Nah, seiring dan sejalan kita padukan apa yang kita kita butuhkan dan yang ada di sekolah ini kita combine. Nah, ternyata setelah kita mengevaluasi 1 tahun pembelajaran ini masih ada yang kurang pas gitu loh Pak dalam pembelajaran atau mungkin isi dari KOSP itu sendiri. Nah, hal itu juga akan menjadi evaluasi kami. Makanya nanti setelah liburan, insya Allah nanti kita akan rapat kerja bersama, duduk bareng untuk membicarakan ataupun membedah lagi yang KOSP di tahun ajaran baru ini. Sehingga kekurangan ataupun yang harus kita mau ataupun kita lihat nih kondisi sekolah kita dan apa yang harus kita laksanakan itu sesuai dan cocok dengan KOSP ciri khas TK Aisyah 45. Baik, jadi kendalanya adalah bahwa KOSP di tahun 2023-2024 itu tadi disampaikan masih meraba, mempelajari dari pihak lain, dicontohkan pengawas, melihat dari teman lain, dan kemudian harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah saat ini. Nah, ketika dievaluasi oleh Bunda semua, ternyata masih ada saja kekurangannya. Nah, kekurangan-kekurangan inilah yang tadi disampaikan oleh Bunda Sundari bahwa ini perlu dibedah lagi. Nah, kemudian ini dibedah lagi kenapa? Karena agar kekurangan-kekurangan tersebut dapat disesuaikan dengan ciri khas sekolah di TK Aisyah. Begitu ya Bu Sundari ya? Benar Pak, betul. Iya. Ya, monggo Bunda Sundari apalagi yang mungkin mau disampaikan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum berjalan dengan baik. Nah, Bunda Sundari kalau memang kerepotan dengan instruktur saya yang nanti akan mengertikan. Iya, baik, terima kasih Pak. Nah, kalau untuk yang kendalanya yang masih harus kita perbaiki adalah ini Pak, komunikasi dengan orang tua agar lebih lebih intens dalam arti untuk
anak ini keberhasilan pembelajaran anak. Selama ini memang sudah baik, tetapi di akhir-akhir pembelajaran, akhir tahun pembelajaran ini kita menemukan agak kesulitan ketika orang tua berkonflik dengan, maksudnya ada konflik dengan orang tua, kemudian melibatkan pihak sekolah seperti itu. Nah, kendala itu memang kebetulan terjadi pada akhir semester 2 ini dan akhir mau kelulusan anak gitu. Hal tersebut sebenarnya sih memang bukan permasalahan kami, tetapi ini akan menjadi rentetan perjalanan evaluasi kami gitu loh. Ternyata ketika pihak sekolah mengeluarkan peraturan, mengeluarkan untuk yang haknya orang tua, haknya guru, kemudian harus ada batasan seperti apa. Nah, itu hanya dibicarakan secara istilahnya dibicarakan saja tapi tidak tertulis seperti itu. Nah, terus yang kesepakatan awal, tetapi tidak rinci ya. Nah, untuk yang kasus sekarang ini Pak, kebetulan ada satu keluarga yang berkonflik, awal satu, nah kemudian jadi 2 dan 3 nih, nah jangan sampai. Jadi kita baru tahu ketika anak itu sedang kita daftarkan atau pembuatan akun sekolah. Nah, di akun sekolah tersebut ada data orang tua, kemudian akte kelahiran. Nah, pada kemarin nih 2 minggu yang lalu satu keluarga ini berkonflik. Memang orang tua si bundanya sudah wafat. Nah, tapi si ayahnya punya keinginan untuk mengasuh anaknya. Jadi anaknya 2 nih Pak. Yang satu diasuh oleh nenek, yang kedua ini yang mau diasuh oleh orang ayahnya. Si nenek masih belum percaya dan belum yakin kalau ayahnya itu mau bisa menjaga atau bisa mengasuh. Gitu. Nah, yang jadi persoalan di kami adalah di saat konflik itu terjadi, ayahnya datang ke sekolah tanpa mengkonfirmasi ke pihak oma. Nah, saya di sini selaku kepala sekolah kebetulan pas sekali melihat kejadian itu, ayahnya datang dan minta izin kepada ibu guru di kelas, katanya sebentar, Bu, adik saya bawa sebentar, nanti saya kembalikan. Belum sempat kita bicara banyak, maksud saya, karena saya memang ada tamu gitu ya Pak, saya bilang tunggu sebentar, ternyata orang tua tersebut langsung membawa pergi gitu loh Pak. Tidak lama kemudian omanya datang ke sekolah. Itu seperti menyalahkan gitu loh Pak, menyalahkan pihak sekolah. Ternyata anak itu dibawa sama ayahnya, mau dibawa sama ayahnya ke Surabaya, sudah ada di terminal. Di bandara Terminal 3. Itu melibatkan polisi Pak untuk ngambil mengambil kembali anaknya, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena hak orang tuanya, maksudnya bapaknya dia lebih ini ya, dan anaknya itu nangis dan memang intinya bapaknya itu udah bawa ke Surabaya. Yang jadi persoalan adalah kami ini mau di BAP Pak sama polisi karena terjadinya pengambilan anak itu ada di kami dan di jam sekolah. Kemudian ada guru dan kepala sekolah. Nah, yang menjadi agak berat kalau menurut saya karena melibatkan pihak kepolisian atau pihak yang sebenarnya kami tidak inginkan itu Pak. Nah, satu itu, yang kedua datang lagi kasus setelahnya dengan membicarakan ketika nanti ada orang tua laki-laki yang menjemput jangan dikasih. Nah, kami bingung, ini anak kemarin aja udah seperti itu, jadi otomatis ibu guru, tapi dengan orang yang berbeda yang IPA kasusnya ya. Nah, si ibu guru juga bingung nih, waduh, ini anak mau dibawa kemana? Maksudnya mau di
diumpetin kemana gitu. Jadi kan kalau misalkan kita ngumpetin, otomatis kita berpihak pada satu pihak gitu loh. Tapi sedangkan ini kan konflik antara orang tua, bukan melibatkan lagi pihak sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, ada lagi orang tua yang mau menyekolahkan anaknya itu dengan dokumen, tetapi dokumen itu tidak ada sama sekali, sehingga itu melibatkan pengadilan. Nah, kasihan si anaknya itu kasihan anaknya yang mau melanjutkan sekolah dasar. Kami sebagai guru, terutama guru kelas, itu merasa bukan terbebani ya, tetapi merasa empatinya. Kenapa? Karena anak ini harus sekolah, sedangkan dokumen tidak ada. Nah, kalau yang kasus yang pertama itu Pak, yang membawa anaknya ke Surabaya, itu kemarin saya telepon orang tuanya, tetapi orang tuanya bilang anaknya mau disekolahkan di sana, dan dia minta secara dokumen kepada pihak sekolah untuk diberikan kepada dia karena dia mau mendaftarkan. Sedangkan pihak omanya bilang, ibu kalau dia minta dokumen si Ade suruh ketemu dengan saya. Pihak sekolah bilang bilang aja tidak ada. Nah, kodarullahnya Pak, secara kebetulan karena si Ade dengan si kakak ini kan ada abangnya di sini juga gitu. Jadi dia punya dokumen sekaligus Ibu katanya gitu. Sekalian aja deh Bu pakai dokumen abang, tapi kan akte kelahiran gimana Bu? Udah Bu, nanti saya mau foto aja kayak gitu. Nah, setelah itu kami cari di arsip, memang nggak ada Pak untuk yang arsipnya si Ade ini yang dibawa sama ayahnya. Nah, kemarin ayahnya saya telepon gitu untuk datang karena sebentar lagi kita mau akhirus sana, anaknya suruh untuk kita minta untuk latihan. Responnya si orang tua laki-laki ini dia tidak mengiyakan untuk untuk datang hadir, hanya minta datanya saja tadi seperti itu. Ada dokumennya nggak Bu? Akte, kemudian akak. Nah, saya bilang memang tidak ada, karena kalau waktu pas perlu saya cuma minta bundanya ini aja langsung aja, saya bilang gitu. Ya nggak tahu ya Pak, mungkin Allah punya kehendak jalannya ternyata seperti ini ya, karena mungkin saya tidak mau terlalu jauh untuk terlibat, khawatir juga Pak. Jadi kepikiran guru-guru kalau nanti kepolisian datang ke sini untuk di BAP guru-gurunya, aduh saya kayaknya udah, apalagi dengan satu guru Pak, trauma banget kalau ngeliat polisi dengan senjatanya gitu Pak, karena memang pernah ada hal yang istilahnya dalam dirinya dia tuh udah trauma gitu Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik. Ini tadi saya mencatat bahwa yang refleksi yang belum berjalan dengan baik itu sebenarnya bukan refleksi, kaitannya dengan kendala yang dihadapi, bahwa ada 2 case yang tadi Bu Sundari sampaikan terkait. Yang pertama adalah TK Aisyah dihadapkan dengan pengelolaan konflik. Nah, ini yang perlu diatur, bagaimana pengelolaan konflik dengan orang tua. Nah, diantaranya ada kasus anak yang dibawa oleh orang tuanya, namun sedang ada problem keluarga, sehingga sekolah hampir saja di BAP oleh polisi. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Sundari. Ini kasusnya baru-baru ini atau sudah lama ya, Bunda? Baru 2 minggu, Pak. Baru ini, selalu ada hal-hal yang baru ya. Iya, setelah kayak kemarin kan Bapak datang ada lagi gitu kan. Udah selesai itu permasalahan, datang lagi gitu. Saya sih pengennya berjalan dengan mulus dan baik. Ternyata ya qadarulahnya memang kami dihadapkan dengan seperti itu, Pak. Kalau tidak ada masalah memang tidak asik ya, Bun ya. Betul Pak. Jadi kita hanya stucknya di situ saja. Kalau ada permasalahan kayak ada ritme, kayak apa ya? Ya kadang deg-degan, kadang kayak dibikin sport jantung, karena memang kami semua sport jantung pas pada saat itu, pas kejadian. Kapan kejadiannya, tanggal berapa Bun? Tanggal berapa Bu kemarin? Sebentar Pak, saya lihat dulu Pak. Datang polisi ke sekolah?
Belum, polisi belum sempat ke sini. Karena Oma bilang kalau kami siap nanti nanti polisi suatu saat nanti bisa ke sini. Oh, nggak bisa sembarangan juga kan, harus ada surat pemanggilan. Siap dalam arti gini, kalau dari sana udah itu langsung mungkin data-data sudah lengkap untuk mungkin laporan-laporan mereka. Tapi saya berharap sih Pak jangan deh gitu, udah trauma duluan. Ya, saya rasa tidak sejauh itu ya, karena polisi juga punya prosedur dan itu kan bukan kejahatan ya. Itu kan masalah rumah tangga ya. Nah, itu yang mungkin perlu diatur nanti di dalam kenapa perlu yang namanya panduan orang tua murid. Jadi ada rule bagaimana kapan mengambil sekolah, kapan datang ke sekolah, kapan menjemput, batas di mana orang tua bisa masuk, batas kapan orang tua bisa masuk, jam berapa orang tua bisa masuk. Nah, itu sebenarnya kan perlu ada di dalam buku panduan orang tua murid gitu Bun ya. Nah, ini berkali-kali saya sudah sampaikan kepada Bunda, kita semua gitu ya, bahwa penting banget yang namanya juknis, SOP, POS, POS ya, dan berbagai hal untuk agar kita, melindungi sekolah, melindungi para guru. Jadi layanan-layanan itu ada SOP-nya. Kapan orang tua itu datang. Jadi bagaimana sekolah yang aman dari bullying, bagaimana sekolah yang ramah anak, bagaimana yang sekolah ramah lingkungan gitu kan. Nah, sekolah yang ramah anak ini dan sekolah yang dokumen asesmen bullying ini termasuk di mana orang tua datang ke sekolah tidak bisa serta-merta kemudian melibatkan sekolah yang terlalu jauh. Nah, di sini maka sekolah perlu ya membuat satu panduan dan membuat satu agreement di awal tahun ajaran bahwa mereka menandatangani kalau ada masalah maka itu sejauh itu urusan rumah dan keluarga tidak dibawa ke sekolah dan sekolah tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi di rumah. Dalam artian sebenarnya itu memberikan empati dan simpati betul, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi kalau terlalu jauh, apalagi yang membawa ayahnya sendiri, lalu akan dibawa ke Surabaya, ya kan sekolah tidak tahu menahu ada apa yang terjadi di rumah. Dan itu kan bukan persoalan sekolah, bukan urusan kepala sekolah sedang berkonflik dengan orang tua ya, tetapi orang tua dengan orang tua yang itu bukan ranah sekolah, itu ranah keluarga. Nah, ini kenapa perlu dokumen-dokumen yang ada, dokumen asesmen bullying dan sebagainya. Ya itu bisa juga termasuk daripada pembulian, tetapi dalam artian pembuliannya levelnya adalah tingkat konflik interest keluarga, tingkat kepentingan keluarga. Nah, itu makanya pentingnya bahwa kita bikin kitab suci itu ya, kitab suci sekolah itu ya, kitab sucinya sekolah maksudnya, yaitu mengatur semua. Nah, setiap tahun kitab suci itu bisa diperbaharui. Hal-hal apa saja yang baru ditemukan, kemudian menjadi satu masalah, lalu diatasi dengan cara apa, nah itu dimasukkan ke dalam dokumen itu. Sehingga nanti dokumen tersebut tahun demi tahun bisa menjadi semacam kitab undang-undang hukumnya sekolah gitu kan. Termasuk itu menjadi yuridiksi dan jurisprudensi bagaimana ketika kepala sekolah mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Gitu Bun. Nah tadi ini kasus yang kedua sekarang adalah ada anak mau sekolah namun nggak ada dokumennya sama sekali. Nah ini saya nggak tahu nih, ini kasus sudah lama atau kasus baru-baru ini nih Bun? Orang tua itu Bu Mira coba yang menyampaikan karena orang tuanya orang tua muridnya Bu Mira. Nah, karena mau bersekolah kan berarti 1 tahun yang lalu ya atau baru-baru ini gitu kan? Baru-baru ini ketahuan ya. Oh yang tadi hanya kasus yang pertama tanggal 22 Mei Pak, yang anaknya diambil orang tuanya. Jadi memang sebenarnya Pak, ini dikarenakan hak asuh kali ya Pak ya. Nah, jadi maunya si nenek gitu, biarkan dulu anak ini karena masih TK gitu, biarkan dulu dia ada di Jakarta, dikarenakan ada kakaknya juga yang di SD. Dan dia masih kecil untuk dibawa-bawa agak jauh, takutnya dia butuh adaptasi. Itu maksudnya si nenek. Tapi kalau maksudnya si ayah, dia berpikir karena itu ayah anak saya gitu loh. Apa salahnya saya bawa? Mungkin berpikir saya begitu kalau anak untuk ayahnya.
Nah, terjadilah perselisihan antara di mana dan di mana. Nah, si kakaknya nih dia nggak mau sama ayahnya dikarenakan dia berpikir nanti aku bisa jauh sama mama, maksudnya sama mama sama almarhum kuburannya gitu ya Pak, makamnya jauh dari makamnya kalau seandainya ke ke Surabaya. Tapi kalau karena ini si Ade ini masih bisa diajak dirayu-rayu, akhirnya dia mau. Nah, disitulah perselisihan si nenek dengan si ayah, gitu Pak. Nah, waktu kemarin itu si nenek pernah cerita sama saya, ceritanya seperti itu. Terus, tapi nenek tidak membicarakan, Bu, kalau seandainya si ayah ngejemput gini, jangan dibolehin ya Bu, sama saya enggak. Tapi hanya menceritakan tentang kejadian-kejadian sehari-hari dia seperti apa. Nah, kebetulan waktu kemarin itu dia datang, saya pikir kan si nenek bilang gini, dia sekarang ada di Surabaya Bu, katanya kita kan si ayahnya ada di Surabaya Bu, dia kerja di sana. Oke. Nah, kebetulan siang itu anak-anak lagi belajar, ayahnya datang, dia bilang, oh, Pak, udah balik Pak dari Jakarta dari Surabaya, udah Bu, kata dia gitu. Saya bisa di Malika Bu. Oh ya silakan Pak. Yang namanya kita karena dia orang tuanya gitu loh. Silakan saya minjem, kirain mau minjem ketemu aja gitu Pak. Yang namanya kan kita masih jam bekerja ya, masih jam belajar gitu. Terus akhirnya dia ketemu, anaknya langsung teriak, Bapak gitu sampai dia pelukan. Nggak lama si Bapak bilang, Bu, saya pinjam dulu ya Bu. Sebentar aja Bu, pinjam ya Bu. Ya, saya pikir itu kata-kata sebentar, entah apa ngobrol dulu apa di depan, apa gimana, ternyata enggak Bu, enggak Pak. Langsung dibawa naik mobil. Saya kaget, langsung saya kabarin si neneknya. Nah, neneknya disitulah jadi permasalahannya gitu Pak. Kenapa Ibu izinin aja? Saya mana tahu, saya pikir itu bapaknya. Udah itu saya pikir karena udah lama gak ketemu sama bapaknya, ya saya bolehin gitu. Apakah itu saya salah? Itu kan ya Pak. Gitu Pak. Ini kasus yang tadi ya, yang pertama berarti ya Bunda Sundari ya, yang disampaikan oleh Bu Mira ya, bahwa ada orang tua yang mengambil anaknya mau dibawa ke Surabaya. Jadi ya tidak salah sih, karena orang tuanya yang mengambil gitu ya, apalagi ayahnya, apalagi langsung ayahnya, ibunya. Kecuali kalau yang ngambil pamannya ya itu lain lagi. Harusnya ada konfirmasi terlebih dahulu bahwa hari ini yang jemput siapa gitu kan ke sekolah. Nah itulah kenapa sekolah harus punya tata peraturan yang tegas dan disosialisasikan kepada orang tua di awal tahun ajaran. Bahkan setelah orang tua diterima masuk sekolah, itu akan dikumpulkan dulu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari gitu ya, untuk ada diskusi per 2 jam gitu, sebelum anaknya masuk sekolah, gitu kan. Jadi orang tua harus tahu apa-apa saja, tata tertib murid seperti apa, tata tertib guru seperti apa, budaya seperti apa, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, guru-gurunya, orang tuanya dulu yang kenal sekolah, gitu ya. Baru nanti anaknya kan setelah masuk. Yang penting orang tuanya dulu kenal siapa TK Aisyah, siapa bunda-bunda semua. Nah, disitulah mulai diatur ya ketentuan-ketentuan bagaimana penjemputan, bagaimana yang berhubungan dengan sekolah langsung. Tentunya yang bertanggung jawab terhadap si anak adalah orang yang menandatangani formulir pendaftaran. Ya kalau yang formulir pendaftaran yang datang ayahnya, ya berarti ayahnya yang punya kuasa terhadap si anak di sekolah tersebut, ya kan? Tetapi itu disampaikan bahwa artinya bukan berarti ibunya nggak punya kuasa, punya, tetapi dalam artinya relationship yang dibangun dengan sekolah kan melalui ayahnya, gitu ya. Nah, sehingga segala komunikasi yang terjadi adalah melalui wali murid yang bertanda tangan di bawah ini, kan gitu. Siapa yang bertanda tangan di bawah ini? Neneknya, pamannya, bibinya. Ya kalau paman bibinya ya berarti paman bibinya yang bertanggung jawab, walaupun ada ayahnya. Makanya pastikan yang bertanda tangan benar-benar orang tuanya selagi orang tuanya ada, kan gitu. Nah, dokumen-dokumen ini penting, kenapa juga di situ harus menyinggung apabila ada konflik tidak dibawa ke sekolah.
dan sekolah tidak bertanggung jawab terhadap ranah hukum apapun yang terjadi sejauh itu adalah hal-hal yang bersifat pribadi keluarga. Itu harus bunyi di peraturan sekolah, ya. Dan ya ada gitu ya di dalam buku panduan orang tuanya itu seperti apa, dibuat poin to poin ya, walaupun TK Aisyah punya induk di TK Aisyah punya otonomi ya, yang belum tercantumkan barangkali di yayasannya, ada hal yang perlu disesuaikan dengan TK Aisyah di Cengkareng ya, disesuaikanlah, ada aturan-aturan tambahan selain aturan-aturan umum yang berlaku di yayasan di dalam pengelolaan terhadap peserta didik ataupun pembelajaran anak di sekolah. Jadi ini membuat nyaman gurunya gitu kan, jangan sampai nanti datang begitu lalu didatengin polisi udah bentar lalu kemudian akhirnya berpengaruh terhadap pembelajaran ataupun pengajaran ataupun pendampingan si guru, apalagi wali kelasnya, apalagi yang mengizinkan anaknya dibawa pulang ya kan, begitu datang polisi dredeg gemeter gitu kan, nah ya repot nanti gitu kan, nggak jadi belajar gitu ya, padahal kelas saya semua, wali kelas murid saya semua itu Pak. Yang bermasalah Bu Mira Pak. Jadi perlu ada acuan penyelesaian masalah, tata cara penyelesaian masalah apabila orang tua mengalami masalah. Tapi ya itu monggo kembali lagi kepada bunda-bunda semua. Jadi kalau punya tata tertib, punya hukum, lalu orang tuanya sudah tanda tangan bahwa menandatangani buku tersebut, sudah mengetahui tata tertib dan aturan yang berlaku di TK Aisyah. Ketika suatu saat dipanggil Pak Polisi, maaf, kami tidak bisa datang ke kantor polisi. Kenapa? Anaknya baik-baik saja. Anaknya yang membawa orang tuanya. Kami tidak ada hubungannya, tidak berhak untuk di BAP. Loh, kenapa begitu? Kami punya peraturan yang sudah ditandatangan oleh orang tua di atas materai. Baca baik-baik Bapak. Silakan peraturan ini dibawa ke kantor polisi, yang di BAP peraturannya aja, ya toh, bukan orangnya. Iya, ya silakan aja, nggak ada urusan. Gitu. Mungkin nanti dibuatkan seperti peraturan itu buku ya Pak ya, biar nanti ada, tapi tetap bermaterai gitu. Ya, jadi bukunya bisa begini nih. Pertama, budaya sekolah gitu kan. Jadi nanti ceritain nih budaya sekolah TK Aisyah pertama apa gitu ya dan sebagainya. Lalu setelah budaya Aisyah kemudian nilai-nilai yang dianut dan sebagainya. Lalu nanti ke poin ketiga ada hubungan antara TK Aisyah dengan orang tua murid gitu ya. Hubungan orang Aisyah dengan orang tua murid. Hubungan TK Aisyah dengan anak murid atau layanan yang diberikan oleh TK Aisyah dengan orang tua murid. Nah, di setiap sub itu ada poin-poinnya menyampaikan. Yang pertama, TK Aisyah bermitra dengan orang tua sepanjang orang tua masih menyekolahkan anak-anaknya di TK Aisyah. Yang kedua, orang tua tentunya harus mengikuti tata aturan dan tata tertib yang berlaku di dalam TK Aisyah dalam segala hal misalnya. Yang ketiga, di dalam berkomunikasi dengan TK Aisyah, maka orang tua dapat berkomunikasi dan tentunya yang mempunyai relationship dengan TK Aisyah adalah mereka yang mendaftarkan dan bertanda tangan di sekolah dalam mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat misalnya, terus itu disusun terus. Apabila ada permasalahan dan konflik yang terjadi, nah di situ bunyi itu poin-poinnya. Gitu, ya kan? Lalu tanda tangan bahwa pernyataan ini yang diberikan dengan kesadaran penuh telah membaca dan sebagainya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tata tertib peraturan ini. Nah, itu jangan sampai hilang. Jadi kertasnya itu ada di dalam buku itu juga ditandatanganin 2 rangkap, kemudian 1 untuk orang tuanya dibawa pulang, 1 dirobek untuk sekolah. Jadi nggak bisa main-main gitu. Itu kalau di sekolah-sekolah besar begitu. Insya Allah Pak akan menjadi besar dan menjadi acuan ini. Karena kejadian permasalahan yang timbul itu akan menjadi pembelajaran buat kami di TK Aisyah 45. Iya. Tapi dituangkan. Iya, dari hal kecil itu insya Allah kita akan kita tuangkan menjadi yang besar dalam arti biar ada aturan tatanan di awal. Kemarin yang telah Bapak sampaikan di awal itu ketika kita mengangkat
itunya apa namanya PMO pertama tuh pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengerucut kepada akar permasalahan pembelajaran anak, ya kan? Nah, dari situ ada lagi kita bikin parenting. Walaupun parenting itu setiap minggu kan sudah kita laksanakan di pengajian. Tetapi kalau untuk parenting yang lebih besarnya lagi, karena memang menyangkut beberapa anak yang memang sulit untuk belajar dengan apa bu gurunya, atau mungkin kesulitan belajar permasalahan pembelajaran kepada anak sendiri, orang tuanya yang tidak paham ataupun orang tuanya yang masih acuh gitu loh, menganggap fine aja. Dan dari situ juga pembelajaran yang kita dapat adalah ketika orang tua sudah mulai memahami kondisi anak itu sendiri, diimbangi dengan komunikasi yang intens kepada guru kelasnya, kepada pihak sekolah lah intinya begitu. Nah, seiring dan sejalan kondisi itu terjadi, tetapi ada beberapa nilai atau beberapa dimensi yang mungkin tidak semuanya ibaratnya mur, tidak semuanya itu terpasang rapi gitu. Ada beberapa yang tidak benar sehingga menjadikan permasalahan itu yang tadinya kita anggap sudah rapi, ternyata timbul gitu. Yang kita anggap sudah selesai, ternyata menjadi persoalan baru buat kami yang PR di kemudian hari. Nah, sama seperti kemarin asesmen bullying, ya pembulian itu. Nah, kita udah mulai menyusun nanti sekaligus dengan KWSB yang kita buat, plus dengan aturan tata tertib yang kemarin kita buat sederhana, mungkin akan kita tambahkan dengan poin-poin yang tadi sudah berikan masukan kepada kami. Nah, itu mungkin akan masuk poin-poin tersebut sehingga nanti orang tua murid baru dan orang tua murid lama dan yang naik tingkatnya ke tingkat yang tinggi, KB ke A ke B, nah itu akan baru nih mendapatkan apa namanya aturan, dan aturan ini disahkannya melebihi dari tahun yang sebelumnya. Mungkin hanya poin-poin besar, tapi kami akan rincikan termasuk tadi ketika ada berkonflik dengan keluarga, pihak sekolah jangan dilibatkan atau tidak disalahkan, kayak gitu Pak. Baik, siap ya Bunda Sundari ya, mudah-mudahan dengan Bunda Sundari dapat dan teman-teman ya tentunya di Sekolah TK Aisyah dapat merumuskan dan menyusun suatu normatif yang mana melingkupi ranah lingkungan sekolah, mulai dari baik sarana prasarana sendiri, pokoknya 8 standar pendidikan gitu lah ya, sampai menyinggung ke dalam bagaimana tatanan tata cara berhubungan secara interpersonal, kurang lebihnya seperti itu, interpersonal antar personal ya, hampir sama kurang lebihnya. Itu menjadi satu hal yang perlu disosialisasikan kepada orang tua, termasuk hubungan antara kepala sekolah dengan guru gitu ya. Jangan sampai nanti ketika guru dengan guru punya masalah, guru dengan kepala sekolah juga punya masalah, lalu kemudian lari kepada orang tua, lalu kemudian juga mencari dukungan orang tua, ya kan? Nah, itu juga repot lagi gitu ya. Jadi itu belum terjadi, tetapi kita harap semuanya bermitra dengan baik, tapi alangkah baiknya seyogianya kita mulai memikirkan bahwa setiap tahun ada masalah, setiap tahun ada kasus, setiap tahun ada problem, hal-hal yang sudah kita lalui apa, kita kumpulkan, lalu kita buat menjadi satu pagar, menjadi satu pelindung gitu ya, yang bisa kita pakai sehingga di tahun ajaran mendatang, di tahun-tahun yang berikutnya, hal-hal semacam itu bisa diminimalisir dan tidak terjadi lagi, ya kan? Dan tadi yang saya masih penasaran satu itu, ada anak bersekolah, dokumennya nggak ada, melibatkan pengadilan, nah ini kapan ini gitu kan? Ya itu menarik gitu, itu menarik juga gitu ya. Itu sudah berjalan setahun atau baru-baru ini gitu. Ya. Oke, Bu Mira lagi deh yang itu. Ya. Ini Pak, ada pun
waktu bikin akun pendaftaran SD, jadi kita baru ketahuan di situ, dia ternyata lahiran tempat tinggal alamat semuanya di Bandung, gitu ya Pak ya. Terus saya bilang sama bundanya, Bun ini kalau di Bandung kita belum bisa bikin akun, karena dia harus di DKI gitu loh. Bunda harus itu dulu, Bunda mau di Bandung, sekolah di Bandung, apa di KI, kalau di negeri. Tapi kalau untuk swasta kan mungkin itu nggak pengaruh kali ya Kak. Oh gitu ya Bu ya. Saya anaknya mau masuk negeri katanya gitu. Kalau gitu saya urus deh Bu katanya gitu. Akhirnya dia urus, saya ke Bandung, tinggalnya di Bandung. Di situ masih ada lengkap nama orang tuanya dua-duanya. Nah ternyata ini sudah bercerai, gitu Pak. Waktu dia sudah bercerai, dia pasti di Bandung. Rumah yang dulunya itu sudah dijual sama suaminya. Dan dokumen semuanya itu sama mantan suaminya juga. Nah terus jadi dia bingung mau kemana, dia pengadilan, dia minta hak asuh anak juga, sehingga sekarang ini dia bolak-balik ke pengadilan Bandung atau pengadilan DKI gitu Pak, mau balik ke DKI tadi ya Pak ya. Anak setiap hari dibawa untuk, maksudnya kalau pengadilan gitu loh, untuk meminta hak asuhnya dari si ibu gitu loh. Jadi di situ masalahnya, jadi anak juga merasa ngapain nih si ibu bawa anak di sini. Jadi nggak ngerti ngomongin tentang dia, ngomongin jadi tidak si anak merasa dia ada apa gitu. Dia ada terpengaruh juga di dunia dia. Ini kasus kapan ini Bun? Baru Pak. Baru. Semuanya. Baru ini maksudnya anak lama baru ketahuan kasusnya atau anak yang mau masuk di tahun ajaran berikutnya? Anak lama baru ketahuan. Anak lama baru ketahuan. Nah, ketika mendaftarkan diri di Dapodik kan membutuhkan nomor KTP, nomor NIK dan sebagainya. Pakai kaki yang lama. Pakai data lama. Pakai data lama ya. Iya. Pakai data yang lama. Oke, baik. Bolak-balik ke pengadilan gitu Pak. Oh. Ya. Baik. Ya, itu juga mengapa penting bahwa orang tua selalu kita tanyakan, apakah yang pertama tentunya kita akan minta yaitu dokumen KTP, dokumen KK kan, dan kemudian domisili saat ini dan sebagainya gitu kan. Dan seyogianya juga ada satu pernyataan orang tua bahwa data yang diberikan itu adalah data yang update dan data yang valid yang diberikan oleh orang tua kepada sekolah. Sehingga jika di kemudian hari ada data-data yang tidak benar ataupun tidak sesuai datanya dan tidak valid datanya, maka orang tua harus menanggung sendiri akibat ketidakabsahan dari data tersebut, gitu kan? Ya, ini kan lembaga sekolah kan, nah yang memberikan data kan orang tua, ya kita lindungi juga sekolah kan dengan hal-hal yang terkait data, sehingga sekolah juga tidak terlalu jauh nanti ya kan, dengan hal-hal yang orang tuanya membingungkan, memusingkan, lalu sekolah ikut campur ke dalamnya, dan kemudian terbawa dalam arus pemikiran ke pengadilan dan sebagainya, padahal simpel kan, urusan data ya tanggung jawab Anda gitu kan, mau KTP, mau KK, Anda yang bersekolah, anak Anda yang bersekolah itu kan, ya kan, bersekolahlah dengan baik. Iya. Dibolehkan untuk bertanya. Gimana? Ini sukanya, maksudnya gini, misalnya orang itu mau mendaftar gitu kan. Di formulir kan ada surat pernyataan bahwa saudara, bapak, ibu, saudara, wali murid memberikan data yang valid dan absah sesuai dengan kebenarannya dan sesuai dengan data terupdate. Apabila dalam data yang diberikan kepada sekolah tidak sesuai dan tidak update, maka hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan hal data tersebut menjadi tanggung jawab sendiri dari si orang tuanya. Kayak bahasanya bagaimana ya, silakan. Kan ibu-ibu kalau kuliah sering kan tanda tangan tuh formulir mahasiswa, borang ya kan, biodata perorangan, lalu tanda tangan, di situ ada pernyataan bahwa data yang diberikan apabila tidak sesuai, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya di kemudian hari. Kan sama kayak CV.
ibu melamar pekerjaan gitu kan. Nah ya semacam itu. Gitu. Kalau sudah dipagar seperti itu, ngapain pusing-pusing? Nah itulah kenapa satu buku tuh. Di dalam buku peraturan itu ada data identitas anak, ya form data identitas, ada form pernyataan mengetahui mematuhi peraturan ketentuan yang berlaku, gitu ya. Nah, completed di situ tanda tangan semua orang tuanya. Jadi pasal-pasal berlapis ada di sana. Sekolah jadi enak kan, nyaman kan, fokusnya untuk belajar kan, gitu kan. Jadi tidak sampai ke dalam ranah-ranah yang seharusnya tidak menjadi ranah sekolah, gitu kan. Iya, ini dua ini sebenarnya udah bukan ranah sekolah nih, gitu. Bertanya juga nggak apa-apa, misalnya kita bertanya gitu loh Pak. Apa ya gitu Pak? Misalnya dia nggak daftar ibunya. Ya, bertanya boleh-boleh saja, tetapi apa jaminannya kalau pernyataannya itu adalah benar? Ya kan, Bu Sundari bisa saja mengisi formulir gitu kan, formulir data gitu kan, di mana gitu kan, lalu ada data yang tidak sesuai kan, dimanipulasi gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kalau di sana ada satu catatan gitu kan, apabila data tidak benar maka bersedia untuk menanggung gitu resiko dan sebagainya, kan begitu ya biasanya ya dalam surat pernyataan itu tanda tangan. Enak kalau misalnya suatu saat oh dapodik saya begini, anak saya begini, lah ini kan ibu sudah tanda tangan, kenapa ibu nggak ngasih data yang sebaiknya? Wah kasihan Pak, ya bukan soal kasihan atau tidak kasihan. Kalau berkembang lagi ke sekolah kan yang kasihan bukan orang tuanya, yang kasihan kepala sekolahnya, yang kasihan Bu Miranya kan gitu kan ya. Jadi perlu ada garis batas yang jelas nih. Garis batas yang jelas antara mana yang menjadi problematik antara sekolah dan problematik yang orang tua. Urusan learning pembelajaran akhirnya bukan menjadi urusan learning pembelajaran, tapi jadi urusan data dan dokumentasi sekolah dan urusan jadi pengadilan pengadilan keluarga dan perceraian nanti ya. Itu Pak, itu yang namanya guru TK itu bukan hanya sebagai guru, konsultan juga Pak. Udah gitu konsultan ya Bu? Dijadikan, iya Pak. Jadi dalam arti gini, kita juga udah repot sama urusan kita gitu kan, adalah kok nambah lagi gitu. Tapi ya kita bersyukur saja Allah kasih kita kesempatan untuk bisa melalui ataupun bisa mengalami persoalan seperti ini ya, ternyata ada hal yang perlu kita pelajari. Next, kalau ada yang hampir sama dengan posisi persoalan ini, nih harus begini dan kalian tidak boleh seperti itu gitu. Jadi ada pembelajaran yang diambil dan dijadikan acuan juga, jangan sampai kejadian lagi buat teman-teman dan yang akan datang kayak gitu. Ayo Bu Mira atau Bu Eva menambahkan? Udah pusing Pak duluan. Masalah kehidupan mereka, jadi apa harus masuk kuliah psikolog dulu kali ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa ya. Ya semuanya memang berjalan dan ya itulah tadi ya, kadang-kadang kalau kita nggak rajin sedikit, meleng sedikit gitu istilahnya, sedikit aja lengah gitu, artinya ya akhirnya banyak masalah yang menghampiri yang seharusnya itu tidak menjadi rutinitas, tidak menjadi batasan kita untuk mengatasi. Akhirnya kita jadi pusing menjadi konsultan, kongkonane wong kesulitan gitu ya. Ya nggak apa-apa jadi konsultan, tapi di luar sekolah, jangan di dalam sekolah ya nggak. Nggak apa-apa Bu, kalau jadi konsultan biasanya nanti dokunya tebel gitu. Bagi yang belum menikah juga. Ya baik. Apalagi yang mau didiskusikan? Oh kalau sekarang ini kita memang lagi ini Pak sibuk dengan mengisi raport penilaian akhir semester. Itu yang kemarin sudah selesai belum ya? Yang masih jadi PR kemarin itu yang psikolog Ibu Yumenah itu. Udah selesai kan Pak kemarin Pak? Udah ya. Iya, yang kemarin yang saya kasih Bapak
Iya, apa iya, namanya iya. MOU-nya kan udah MOU-nya ya selesai. dadakan pada hari itu ya. Iya, tapi kan memang Memang maksudnya ada, ya, ya. udah ada gitu. Walaupun MOU-nya masih sifatnya tentatif ya, Bun ya. Maksudnya MOU-nya, harapannya ke depannya MOU-nya itu bisa menjadi satu program yang memang jadi programnya TKI secara resmi gitu, tiap tahun itu ada berkesinambungan gitu ya, bahwa memang ada kerjasama dengan psikolog-psikolog hebat, psikolog-psikolog handal, ya syukur-syukur TKI kan nanti punya psikolog sendiri itu ya. Punya psikolog sendiri yang bisa nanti menangani, datang seminggu sekali ya, nggak usah sering-sering apa seminggu 2 kali, menangani masalah-masalah anak, psikologi anak, barangkali juga psikologi guru gitu kan. Nah. Ya. Saya paling kuliah psikolog dulu Pak, jadi kita lebih mengerti lebih mengerti lagi gimana cara penanganannya. Tapi dengan begini kan kita sharing ke Bapak, jadi akhirnya kita baru tahu seperti itu nanti di awal-awal masuk pendaftaran murid baru kita akan melakukannya. Harus lebih waspada lagi ya Pak ya. Iya. Lagi dalam penanganan tentang konflik keluarga ini. Ya. Ini hari ini yang PMO berapa orang ya? Karena di layar yang kelihatan hanya. Nah, ini ada 5 Pak. Ini yang nyalain nih Pak. Sebentar ya Pak, nih Pak, lihat dulu nih Pak. Nih Pak. Ada Bu Indri. Baik. Coba mana. Sekali lagi saya ambil gambar dulu. Saya ambil gambarnya ya. Ambil gambar dulu sebentar. Ya, saya memastikan benar nggak pesertanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya ambil gambarnya dulu. Oke, itu Ibu Indri yang paling cantik di TKI Syah ya. Oke. Baik. Ya, saya harus bagikan dulu ke dalam WA group. Jadi kalau bilang 6 gitu, jangan 6 nanti yang tampil 4 gitu kan. Nah, kalau itu mendingan saya datang ke sekolahan aja biar tahu benar jumlahnya ada 6 gitu kan. Benar. Karena di layar kaca tidak tampak gitu kan. Jangan sampai nanti saya berbicara dengan makhluk gaib gitu kan. Baik, iya. Terima kasih ya Bu Indri, monggo silakan. Ya, nggak apa-apa. Mari ya Pak. Pak, ini sekarang yang masalahnya ada lagi satu yang tentang P5. Kita sudah melaksanakan P5, tinggal mengisi ke menguraikan ke itunya. Sudah melaksanakan P5 ya. Oke, sudah melaksanakan P5. Uraiannya ya, intinya uraian di dalam apa tunjuk P5 itu kayak gimana, Pak? Baru saja melaksanakan P5. Baru saja ya? Kemarin ya, Jumat. Iya, karena kan pengenalannya itu dari dasarnya itu 2 minggu yang lalu. Awal temanya apa ini temanya? Apa itu topiknya? P5-nya tentang apa? Dimensinya yang diambil apa? Nah, itu yang kemarin Bapak bilang, ini kurang lengkap ini. Bu Indri, no comment. Bu Indri no comment lagi nih Pak. Ayo. Tunggu Pak. Mana? Pak, sebentar Pak. Cari dulu. Kan udah dikasih. Tadi yang bertanggung jawab apa? Jangan. Tunggu coba. Kemarin nggak ada itunya.
Ya Pak, mati laptopnya Pak. Ayo, nih, Umira. Dimensinya ada. Memang nggak. Ya, Bu Indri, buka laptop itunya. Mati laptop. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya P5-nya tentang apa? Bentar Pak, ngarang dulu. Lah, Kasar. Nih, P5-nya ini tentang ini. katanya baru dilaksanakan. Kok bingung? Enggak Pak. Topiknya bekerja sama, temanya imajinasi dan kreativitasku. Temanya imajinasi dan kreativitasku. Topiknya ya. Terus menyasar pada dimensi apa ini? Dimensinya, bentar Pak, contekannya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Berkebaikan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Banyak amat. Iya Pak. Diborong semua itu dimensinya. Yang pasti itu kreatif mandiri. Berarti asesmennya banyak dong. Mandiri. Mengasesmen beriman, mengasesmen mandiri, mengasesmen semuanya dong. 6 profil itu diambil semua. 6-6-nya. Iya. Tapi yang lebih. Oke, baik. Nggak apa-apa kalau 6-6-nya. Nggak apa-apa. Bukan Pak, enggak semuanya diituin. Kalau bergotong royong iya, mandiri iya. Nih. Perlu Pak, yang begitu enggak sih? Iya. Perlu Pak, ini ternyata salah yang dibaca. Kok bingung? Misalnya manusia. Ini P5-nya beneran loh, bukan P5 mengarang indah kan? Beneran Pak. Cuma nggak dibikin kayak gini. Ini sayangku. Oh ini Pak, bergotong royong mandiri, berkebidanan global, dan udah itu dong. 3, salah, maaf Pak. Dimensi sasaran. Salah buka hai. Di itu deh, di tempatnya Mira. Ya. Baik, jadi P5-nya itu adalah menyasar pada dimensi bergotong royong, mandiri, lalu? Dah. 3 Pak. Berimannya nggak jadi. Nggak jadi. Salah buka file Pak. Oh, salah buka file ya. Baik. Berarti 3 ya dimensinya. Oke. Kenapa nggak diarahkan ke beriman dan bertakwa? Kenapa kok menyasarnya ke mandiri, berkebinekaan, dan kemudian apa tadi, gotong royong? Kan ya dari itu ya. Mengarah ke sih Pak, topik apa? Topiknya. Topiknya ya. Oke. Topik itu lebih ke. Kan sebenarnya kan temanya di sekolah Pak. Ya. Apa tuh Pak? Berimajinasi gitu Pak. Topiknya berimajinasi dan kreativitasku. Coba diceritakan seperti apa sih P5-nya? Alurnya seperti apa alurnya? Coba cerita alurnya. Alurnya dulu. Yang pertama, awal tahap permulaan. Apa? Yang pertama, melihat video tentang perkemahan terlebih dahulu, Itu alur apa kegiatan itu?
Hah? Itu alur apa kegiatan? Tahap alur project. Alur project. Alur project yang pertama apa? Tahap permulaan. Permulaan. Tahap permulaan. Oke, tahap kedua? Tahap yang keduanya apa? Tahap keduanya pengembangan. Pengembangan. Berapa tahap? 3. 3. Yang ketiga? Penyimpulan. Penyimpulan. Ini gurunya sendiri kayaknya yang buat nih ya? Nggak apa-apa. Enggak, ini serius nih, gitu. Benar, permulaan, pengembangan, penyimpulan, 3P. Betul? Oke, Iya. baik. Iya, Pak. Permulaan berapa JP? JP. Seminggu kan? Itu Pak apa? Berapa jam, berapa hari? Menyesuaikan. Di jadwalnya kamu bikin kemarin Berapa jam, berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. 2 Di minggu. jadwalnya Oke. 2 minggu. Pengembangan? Pengembangan enggak Pak, itu kan 2 minggu. 2 minggu. Seminggu Pak. 2 minggu itu sudah ada Iya, pertama dibagi. dibagikan. Tahap permulaan seminggu, tahap pengembangan seminggu. Seperti itu. Jadi tahap pertamanya pengenalan seminggu, pengembangan Pak, Ibu seminggu. nge-freeze ya? Nge-freeze ya? Oh enggak udah. Ya, jadi totalnya berapa lama melaksanakan P5 di semester 2 ini? Ada. Hampir 2 minggu setengah ya? untuk yang tahap yang duanya kan 2 minggu, terus sama yang kita ambil karena banyak kendala, jadi hari H-nya penyimpulan itu ditaruh di yang hari H berkemahnya ya Pak, ditaruh di hari Jumat kemarin. Hari H-nya doang yang dulu. Iya, hari-harinya. Tapi yang awalnya udah Anak-anak sudah sampai tahap kemampuan menyimpulkan ya? Iya. Sampai pada tahap Hari berpikir H. bernalar kritis dalam menyimpulkan ya? Betul ya? Iya. Oke, baik. Jadi ada permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Totalnya masing-masing 2 minggu, begitu. Taruhlah berarti 6 minggu, begitu? Enggak 6 minggu, Pak. Enggak Pak, 2 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu seminggu itu, Pak. Seminggu kali 3 tahap berarti 3 minggu dong? Iya, masuknya ke 3 minggu, tapi karena yang di 3 minggu itu nggak full ya, Pak. Kadang Pak gini loh Pak, nggak full waktunya itunya. nggak full. Tapi gitu, harinya kita pada hari H untuk penyimpulan itu. Baik. Itu, Pak. Itu one day atau full day? Menyesuaikan Pak. Oh yang P5-nya itu yang. Oh yang hari yang H. hari H-nya tuh Hari gimana, H-nya Pak. Enggak one day, enggak full day enggak. Yang mana Pak one day? Maksudnya kegiatannya itu apakah one day ataukah Full day. maksudnya dalam bentuk jam atau seperti apa? Oh, dalam bentuk ya misalkan kita naruh konsepnya gitu nih Pak. Kan di usungnya kan 1-2 minggu kan ya Pak ya? Yo. Nih 2 minggu. Jadi kan tergantung misalkan kita kan naruh 2 minggu, tapi kan kenyataan kadang kan lagi nonton nih, ternyata jamnya itu sudah lewat batas nih Pak misal ya. Emang gitu sih sebenarnya. Nah, sudah lewat kadang. Jadi kita lanjutkan lagi. Janganlah takut kalau lewat itu dilanjutkan esok harinya. Gitu Pak. Jadi benar-benar harus sampai anak tuh paham banget gitu loh Pak. Tuh. Ya, Pak. Baik. Imajinasi dan kreativitasku ini tentang apa ya? Maksudnya? Imajinasi dan kreativitas. Di proyeknya ini Pak. Ya, tentang apa? Maksudnya apa yang dilakukan? Oh, ngapain yang gitu. pertama kan mengenalin dulu ya Pak konsepnya kemah. Gimana sih, pernah nggak sih kemah atau pernah ngalamin kemah nggak? Iya pernah gitu kan. Selama ini kan mereka tahunya konsep kemah itu harus ke luar, ke hutan, ke gunung atau ke tempat-tempat yang alam lah ya Pak. Ya Pak. Oke. Jadi di tahap permulaan itu pengenalan gitu ya? Ya. Oke, pengenalan. Ini takut banget baca bapak.
Heeh. Enggak lah, kenapa takut tuh? Saya enggak serem kok. Enggak, Saya cuma apalagi tadi Bapak nanya. merem-merem begitu. Ayo lanjut, Eh, Indri. Udah lah Pak. saya sedang berpikir gitu. Oh, iya benar. Kan karena kan Terus perlu direnungkan dan dihayati apa yang Iya. disampaikan oleh Ibu gitu kan. Iya, Pak. Lanjut, Bu Indri. Ya, siap, silakan. habis sudah nih pengenalan konsepnya, dari situ dijelasin lagi informasi udah tentang nih tanamin konsepnya kayak gimana, baru dijelasin apa sih yang dibawa kalau kemah, apa aja yang kita harus lakuin pas kemah, apa yang nggak boleh dilakuin pas kemah, apa aja barang-barang yang dibawa gitu. Terus setelah itu hari keesokan harinya berkreasi menggambar tentang perkemahan. Terserah nih Pak, dia mau gambar, kita Bu Guru cuma nyontoin ini loh kayak gini gambar tenda. Biasanya kalau lagi kemah ada pohon-pohonnya, ada api unggunnya. Boleh terserah anak Bu Guru mau menambahkan apa. Pak, dikasih kesempatan untuk berkreasi. Benar-benar sendiri menggambar dari kertas kosong. Lanjut. Terus lagi Pak. Iya, itu baru tahap pengenalan. Terus tahap awal. Tahap pengembangannya berdiskusi. Nanti nih Pak, udah selesai pengenalannya, dari yang kita bawa, kenalin barangnya bawa apa, terus yang berkreasi. Antusias banget ya anak-anak ya. Pengembangannya itu berdiskusi bersama tentang kegiatan yang akan dilakukan berkemah besoknya. Bukan besoknya, maksudnya hari hanya kita mau ngapain sih gitu. Terus berdiskusi tentang pembagian tugas dan kelompok. Kita temanya itu jadi per kelompok Pak, ala-ala anak pramuka. Semi ya Pak. Dibagi tadi kemarin kelompoknya ada 6 kelompok. 6 kelompok dicampur tuh Pak. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok bermain. Ikut dicampur semua. Anak bawang. Kalau untuk KB bisa dijelaskan terus Bu Muti ya Pak? Itu anak bawang. Jadi proyek profil ini TKA juga, TKB juga gitu? Semuanya Pak? Iya, kita bikin satu itu Pak. Jadi semuanya ikut? Semuanya ikut. Tapi kalau untuk pembelajaran dari tahap-tahap ini, kalau untuk KB langsung masing-masing Pak? Masing-masing kelas. Jadi cuma pas tingkat pendalamannya beda kan? Beda Pak, beda Pak. Oke, baik. Di tahap awal udah dikelompokkan masing-masing di kelasnya. Walaupun sama-sama berkemah, tapi kan yang dibahas mungkin atau yang ditugaskan mungkin atau yang ini beda kan? Kalau untuk kemarin kan kelompoknya kita pilih semua ketua kelompoknya itu dari kelompok B. Oh, oke. Baik. Iya. Tapi yang kemah nggak menginap kan ini kan ya? Enggak Pak, enggak ada nginep-nginepan Pak. Bu Guru juga ya, yang waktu itu diceritakan waktu refleksi loka kan? Enggak Pak, tolong Pak. Untuk imajinasi mungkin kita menceritakan nginep gitu ya Pak ya. Jadi kita ngomong sama anak-anak kita mau camping di puncak. Imajinasinya. Puncaknya di TK Asia ya. Yang tidur. Terus kita tanya nih Pak, pengembangan itu kan di diskusi siapa yang bagi. Nah, pembagi tugasnya ada yang tanya, Kak, siapa yang punya tenda di rumah? Kita tanyain tuh Pak satu-satu. Oh, aku Bu Guru gitu. Suruh bawa. Kita catat ya siapa yang punya tenda gitu. Suruh bawa. Baik. Yang nggak punya tenda? Apa tenda? Ada Pak tenda yang main-mainan. Tenda main-mainan Pak. Yang nggak punya. Isinya 2 atau 3 orang. Kalau orangnya gede 1. Ya 2. Orangnya gede 1. Kalau tegar nggak bisa berdua. 1. Mau langsung aja udah penuh. Pak, terus menentukan peraturan saat berkemah. Nanti kita peraturannya pas kemah tuh ngapain aja, apa yang nggak boleh gitu ya Pak, yang harus mereka sepakati. Tahap penyimpulan, dikumpulin itu semua Pak, penyiapkan perlengkapan untuk berkemah. Di semuanya dikumpulin, yang mana yang tadi punya center, yang mana punya apa sih? Kita bikin api unggun sendiri tuh Pak. Terus
Api unggun bohongan ya Pak, bukan beneran. Kita bikin Pak. Terus sama udah disiapin semua, besok hari hanya hari Jumat, hari hanya. Dan hari Semua hanya itu di konsep kita bikin kelompok, dari awal kita tentuin kelompoknya, dijelasin peraturan yang udah kita sebelumnya kita buat, terus udah dikumpulin, anggota ketuanya harus menghafal, terus kita kasih tanda nih Pak, misalkan kelompoknya satu warnanya biru, yang satu kelompoknya merah, ada yang warna kuning, ada yang hijau, ada yang kuning, kita bagi kelompoknya dan mereka ngerti, alhamdulillahnya. Terus dikumpulin Pak di aula pertama, ya tadi kesepakatan kita, dan kegiatan yang pertama itu dalam kemahnya, yang pertama satu itu menyiram tanaman. Kalau untuk konsep di pramuka kan Pak, kita suruh nyari kayu bakar kan, jadi kalau di kita nggak ada kayu bakar, kita suruh mereka nyiram tanaman. Terus karena masih di sekolah, kita ambil untuk ngasih makan hewan ayam, karena di sini adanya ayam ya Pak. Terus sama ikan, iya Pak, ikan lupa, ikan sama makan ikan. Jadi seolah-olah mereka bawa dirijen yang ada isi airnya, sama bawa alat siram tanaman. Terus setelah itu acara puncaknya tuh Pak, satu lagi nyusun api unggun. Oh ya, unggun sama ambil buang sampah. Terus sama ini Pak yang benar-benar kelihatan asesmennya itu dari yang kegiatan puncaknya, mencari, kalau kita bahasa pramukanya mencari jejak ya Pak, jurit malam ya, dari tanda bendera semapur warna merah. Kalau kita konsepnya dikasih bendera, cuman yang bendera dari warna-warni yang kita umpetin di scan sekitar aula yang kita bilang kalau satu bendera itu poinnya 2 ya, dan Bu Guru juga ngumpetin bintang, dan bintang itu poinnya lebih gede 3. Jadi siapa yang cepat dia dapat, poinnya berapa, nanti ada rewardnya. Terus kalau sudah ditemuin sama anggota kelompoknya, dikasih ke ketua. Itu Pak. Terima kasih Bapak. Sekian. Oke. Mohon maaf. Baik. Iya. Penjelasan kelima. Iya, semester 2 kita Pak. Baik. Walaupun apalagi ada tapi nggak lewat dari alurnya Pak. Untuk alur sih tidak masalah ya, dibagi menjadi 3 dan alur kan penamaannya sesuai dengan agenda sekolah. Jadi terserah sekolah ya, mau apa saja, sah-sah aja gitu kan mengembangkan, mendevelop kira-kira pathnya bagaimana gitu kan, tidak harus menggunakan alur yang saya contohkan gitu kan. Ya sekolah punyanya 3 alur itu saja ya nggak apa-apa, yang penting kegiatannya jelas, di dalam alur tersebut ada berapa kegiatan, ada berapa JP, setiap kegiatan bagaimana penilaiannya, asesmennya kan gitu kan, apakah setiap kegiatan punya asesmen atau setiap kegiatan tidak punya asesmen gitu ya kan. Ya, gitu. Iya. Ada lagi nggak Bu Guru? Ya, itu Bu Mira. Ya itu saja Pak. Yang dari tim TKIC 45 menyampaikan. Mana dokumentasinya Bun? Mana dokumentasinya? Ini itu foto yang ituan kemarin, yang P5, yang videonya di mana? Udah dipindahin belum? Nanti dikirim ke Bapak WA langsung. Mau ditampilkan Pak sebentar. Diberbagi. Kamu bisa aku nggak boleh ngapus kan? Iya.
Di WA. Bukan Mbak, Bukan. foto mereka. Itu Bu Mira ngapain? Fotonya aja. Foto yang Fotonya ituan. kan ada busuk. Wen, beresin mainan nanti Iis, beresin mainan. Masukin box dong. Angkat dulu. Boxnya. Iya, anak soleha katanya. Anak soleha. Ya. Apalagi Bun, silakan monggo. Tadi kan Ya, bicara ini. ya. Kan kalau asesmennya udah pasti ya, kaitannya dengan tadi yang dimensinya bergotong royong dan sebagainya, yang dinilai pasti seberapa jauh anak memahami tentang berkemah gitu kan, mulai berkembang atau paham belum paham gitu ya. Dan kemudian nanti bisa juga penilaiannya adalah anak mampu mengilustrasikan, mengimajinasikan ya kan tentang berkemah dengan cara menggambar kemah gitu ya. Mampu belum mampu, itu silakan dibuat instrumennya seperti itu gitu Bun. Izin menampilkan Pak dari Bu Eva. Iya boleh. Oh video, ini kameranya baru jadi. Iya ada video. fotonya juga Pak, tapi nggak apa-apa nih videonya dulu. Nah ini dari apa pengkoordinasian kelompok. Nah ini yang awal. Menyiram tanaman. Itu yang ada pada protes, yang dikasih makan. Saya merasa Bu, katanya nggak boleh bawa makanan. Protes. Mau lagi yang ini. Bukan ya? Abdillah sih Pak. Ikut aja muter-muter. Itu siapa? Fatima ya? Menang dia kelompoknya. Oh, dapat bisa dapat bendera. Fotonya dikirimin aja tadi. Makannya dong yang makan. Yang makan ini ya. Satu ini begini ya? Satu, dua, tiga,
Cakep ya. Jadi kegiatannya memang menarik. Saya sudah ambil dokumentasinya dan saya bagikan di sini. Saya kirim Satu ke dua Bapak ya, Pak. tiga foto, baik. Pakainya tenda yang kecil ya. Iya, Pak. Kita sesuaikan dan memang kondisinya adanya seperti ini, Pak. Oh iya, apa ya? Ini lagi mencari tuh ya, lagi cari apa? Cari jejak ya, cari. Nah tuh Ganes dapat. Ketuanya Bagir. Ketua yang pakai nemtek. Nah itu tuh sih itu dapat juga tuh bendera. Ini udah dikasih di bahasa sini kan sih gue nih caranya. Tuh ini lagi zombie. Masuk nih. Tuh lihat di situ bukan itu lihat. Sebenarnya gimana ya? Awan tuh kalau gitu tuh. Jadi kasih tahu dengan mudah. Ini Lagi beres. Nah, lagi buat api unggun tuh Pak. tapi ujungnya mahal. Tapi terbuat kan? Enggak apa-apa. Iya gunanya. Jadi kan banyak kita juga. Dua jemput ya. Mulai masuk. Lagi buka buang Buang sampah. sampah. Beresin sampah. Buang sampah. Ini lagi masih makan ikan ya. Oh, ya robekan sampai Gwen punya lagi penyiram tanaman. Ya, bisa. Udah habis Pak. Ayo, Pak. Ini kalau mau dihapus Bentar ya Bun ya. Iya Pak, lagi azan juga Pak.
Pas aku di video yang tadi latihan mau dikirim. Kirim ke saya aja. Nanti kan mau dibikin itu. Mau dikirim kemana? Ke grup apa? Ke Telegram aja ya? Mau Telegram.
Baik. Sudah selesai ya, Bun, di sana adanya? Udah Pak. Baik. Ya Pak. Ada Tadi udah tambahan lagi? Udah. Itu saja Pak. Ada tambahan lagi dari Bunda atau ingin apa lagi yang disampaikan? Bu Mira. Sudah Pak, semoga tidak ada permasalahan lagi sampai pertengahan bulan ini Pak. Akhir Pak, akhir. Pertengahan bulan ini. Ya kan di Juni kan. Silakan kalau ada mau ditambah lagi atau sudah cukup? Jangan Pak. Sudah cukup Pak. Sudah cukup? Ya. Baik. Jika sudah cukup, maka kita akan akhiri kegiatan PMO 6 kita ya. Dan tentunya tadi kita sudah simpulkan semua ya, sudah saya ulangi satu persatu juga. Dan untuk itu, tadi kita bicara tentang apa aja tadi, P5 ya, P5 juga sudah, tentang KOSP juga sudah, tentang masalah sekolah juga sudah. Artinya sudah banyak yang kita bahas pada hari ini. Kira-kira jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka kegiatan PMO pada tahun 1 untuk kegiatan PSP sudah selesai. Nah, Bunda semua tentunya dapat kita lanjutkan pada tahun ajaran mendatang. Semoga tentunya lebih baik ya, bahwa kegiatan sekolah ataupun program sekolah penggerak bisa jadi lebih baik lagi. Nah, untuk Bunda Sundari, terima kasih banyak, guru-guru juga, Bu Mira, Bu Indri, Bu Eva, ya, semuanya luar biasa dan keren-keren, dan semoga TK Aisyah maju. Dan pada hari ini tentunya kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Tadi walaupun kita mengucapkan doa dengan basmalah saja, mungkin ditutupnya boleh dengan doa yang agak panjang sedikit boleh gitu ya. Silakan mungkin ini Bu Mira ahlinya atau Bu Sundari, silakan monggo. Ya. Bu Mira silakan. Baik Pak, alhamdulillah terima kasih banyak Bapak sudah memberikan segalanya yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Sebelum kita menutup dari ini, PMO ini, kita berdoa dulu semoga dengan ilmu yang telah diberikan pada Bapak itu bermanfaat bagi kita dan kita juga dapat menjalankannya dengan baik. Amin. Ya Bu Mira. Allahumma arinil haqqo haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami yang benar itu benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, maka berikanlah kekuatan pada kami untuk menjauhinya. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, teman-teman, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Matur nuwun dan sampai jumpa lagi ya di kegiatan PMO pertama tahun kedua. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu ya. Amin, amin. Pak, mau izin Pak, mau tanya untuk lokakarya gimana Pak? Tanggal berapa untuk lokakarya bisa? Bukan lokakarya kali ya, tapi kegiatan refleksi akhir tahun ya. Oh, refleksi akhir tahun. Ya, kegiatan refleksi akhir tahun tempatnya saya belum tahu di mana, tapi mungkin masih di tempat yang sama. Cuma ada beberapa kepala sekolah yang nggak bisa ikut ya, saya perhatikan. Bu siapa kemarin nggak bisa hadir? Tanggal berapa Pak? Tanggal 22. Pas 22. Di hari pembelajaran apa udah di
hari libur, Pak? Libur. Perkiraan gitu. Tanggal 22 Juni. Oke. Wah, saya izin ya Pak. Mana Bu Sunda? Oh ya, oke, Saya mau baik. ke Jadi Bu Magelang. Sundari izin mau ke Magelang ya, nggak apa-apa. Iya, mengantarkan Pers- kecil. Bersurat dari sekarang aja, Bu Sundari Siap, membuat Pak. surat bahwa ada keperluan di Magelang. Iya. Kalau nggak salah, Bu Ella juga ya? Ada kegiatan Bu Ella, pengawas kan? iya, iya. Iya, Apa paripurna Bella ke pengawas Jogja. kan? Ya, Iya. Bella perpisahan pengawas ke Jogja. Lalu Bu Margareta juga kayaknya nggak ada, gitu kan? Aduh, iya. Tapi Ya, tetap ya Pak, kalau PKP-nya maksudnya kan KS aja kan yang nggak ada. Tapi kan Iya. kalau untuk gurunya, komite pembelajarnya tetap ya Pak ya. Komite Apa pembelajarannya tetap hadir ya. Ya, kalau kepala sekolahnya kompak nggak hadir, barangkali fasilitator perlu juga nggak hadir. Ya, Bapak gimana Pak? Bapak kan Nggak juga bercanda lah kan kepala sekolahnya nggak ada yang bisa semua ya. Tapi nggak tahu suster apakah juga ada kegiatan atau tidak, saya tidak tahu. Bu Sonya juga saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti Bu Ella jelas kemarin paripurna pengawas. Bu Sundari juga kalau pergi ke Magelang ya pokoknya bersurat. Kalau nggak salah Bu Margareta itu kondangan ya, apa-apa gitu. Nah, kalau dimajuin nggak apa-apa Pak, maksudnya di minggu sebelumnya gitu nggak apa-apa, insya Allah bisa, insya Allah kan masih. Masalahnya masih kan beramai-ramai dengan sekolah yang lain ya. Oh, Kalau iya. memang kalau Iya, memang benar, seperti benar. itu, kalau memang seperti itu, kalau memang seperti itu, maka kepala sekolah Jakpus 3 harus bersurat. Jadi rombongan kepala sekolah bersurat kepada koordinator pengawas jadinya, kepada koordinator fasilitator dan yang lainnya dicoba ya, saya nggak tahu bisa apa enggak, minta Oh, karena coba adanya nanti saya tanya kegiatan. sama teman-teman ya Pak, kalau misalkan Ya. nanti ya barangkali gitu, ya mencoba berusaha boleh lah. Ya, langsung ke Pangga ya berarti ya. Iya. Pangga punya kan nomornya Pangga ada kan? Ada Pak. Nomornya Pangga ada kan? Ada. Ya, minta. Nanti saya bersurat juga dengan ke- beliau untuk yang kepentingan saya izin kalau memang tanggal 22 memang dilaksanakan. Tapi kalau Ya. misalkan diundur ya alhamdulillah gitu. Saya pikir besok nih Pak, tanggal ini, minggu depan saya pikir kan udah oh iya jadwalnya ini nih lokakarya nih gitu. Ternyata kan di luar dari itu dimundurkan sampai akhir bulan 22. Ya, baik ya. Ya sudah kalau Terima kasih ya Pak. memang seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, ya pokoknya bersurat saja kalau memang mau dimajukan ya kepala sekolahnya coba kompak aja bersama-sama. Boleh nggak dimajukan atau dimundurkan silakan bersurat kepada KFSP ya. Baik. Nah, Baik Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, Ya, oke. salam dengan Ibu, salam dengan anak. Ya, assalamualaikum.